Oke, Bapak Ibu, kita sharing-sharing lagi, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video secara full. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa juga mendukung saya melalui Super Thanks. Nah, apa yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu terkait dengan video terbaru, informasi terbaru, yaitu ada hubungannya dengan usulan kenaikan jabatan akademik ya, dosen, kolektor kepala maupun guru besar. Untuk lebih jelasnya, karena ini merupakan informasi terbaru, kita simak dulu yang satu ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi ini yang banyak juga ditanyakan di beberapa teman-teman dosen ya, yang menyatakan bahwa ketika mereka ingin melakukan kenaikan atau usulan kenaikan jabatan akademik ya, dosen ke lektor kepala maupun guru besar melalui sister, itu ada yang mengalami kendala, ada yang bahkan menunya itu belum belum muncul ya di sisternya masing-masing. Nah, ini saya dapatkan dari salah satu teman saya. Dia juga banyak mendapatkan informasi terkait dengan usulan ini. Jadi ini adalah ketika Bapak Ibu mengalami kendala, itu di sini ada tulisan notifikasi error ya saat kita proses kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, apa saja isinya sebenarnya dari website ini ya, atau informasi ini. Nah, ini kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman dosen yang mau mengajukan kenaikan kepangkatan ya, jabatan akademik ke lektor kepala maupun guru besar. Kemudian terjadi error atau bahkan mungkin tidak muncul usulannya itu. Yang tidak muncul itu begini. Kalau prediksi saya tidak muncul itu kemungkinan datanya belum terupdate. Itu. Jadi beberapa bulan kemarin itu kan kita sudah pernah disurati ya, untuk semua dosen di seluruh Indonesia, nggak mengenal mau PNS non PNS, dihimbau untuk segera mengupdate datanya melalui PDPT Dikti itu. Kemudian nanti disinkronisasikan ke sisternya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengupdate datanya di sisternya. Jadi update dulu data di PD Dikti. Kalau PD Dikti itu bisa dilakukan oleh operator kampus. Kita tinggal mengklarifikasi saja apakah data ini benar atau tidak. Setelah itu tugas kita yang selanjutnya itu adalah mengupdate data kita di sister masing-masing. Nah, setelah itu muncul informasi kalau kita harus memilih rumpun ilmu, ranting dan cabang ilmu. Nah, itu ya, saya khawatirnya ketika itu belum terupdate secara maksimal ya, itu pada akhirnya belum muncul informasi terkait dengan usulan kenaikan jabatan akademik ya, di jabatan fungsional dosen yang ke lektor kepala, jabatan akademik yang ke lektor kepala maupun ke guru besar. Nah, ini yang kalau mengalami kendala notifikasi error. Jadi ketika kita mengajukan kenaikan jabatan akademik kita, jabatan akademik dosen di sister, kendala atau notifikasi error ini bisa saja terjadi jika ditemukan adanya data yang tidak lengkap atau gangguan pada sistem. Jadi satu, bisa pada data yang tidak lengkap, ini tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, bisa gangguan pada sistem. Jadi saya nggak tahu kalau kinerjanya IT-nya ini ya, sister itu ya. Tetapi kalau saya kebetulan juga salah satu reviewer PKM mahasiswa, ketika kita memeriksa PKM proposal PKM mahasiswa itu, karena kita berada satu grup ya, satu grup termasuk sama IT-nya di dalamnya. Jadi ketika mengalami kendala itu langsung diselesaikan dan tidak butuh waktu lama, paling 5-10 menit sudah selesai juga. Gitu. Nah, ini saya nggak tahu kalau yang ini, kalau khusus yang berbicara tentang sistem. Tetapi kalau prediksi saya lebih kepada karena datanya tidak lengkap. Gitu. Nah, karena kenapa demikian? Karena saya tidak
tidak meragukan operator kampusnya ya, tidak meragukan operator kampus. Cuman terkadang operator kampus itu karena banyaknya permintaan, ya samalah kita sebagai manusia kadang lupa gitu ya. Nah, tugas kita itu adalah mengklarifikasi apa yang akan mereka lakukan gitu ya. Nah, jadi berikut adalah contoh kendala-kendala dari notifikasi error yang dapat terjadi beserta solusinya. Jadi ini ada solusinya Bapak Ibu. Ini klik judul atau ikon panah untuk membuka penjelasan dari masing-masing kendala ya. Jadi kalau kita misalnya ya akan muncul ya, ini contoh ya, ini salah satu contoh. Jadi kita muncul ke ada ini yang kenaikan karir peralihan di sister itu, ini yang kebanyakan tidak muncul ini menu ini ya, di sebelah kiri ini yang saya ada tangan-tangan itu Bapak Ibu. Ini yang kebanyakan katanya tidak muncul. Nah, itu tadi sudah disebutkan bahwa apakah itu karena datanya yang tidak lengkap atau karena gangguan sistem ya. Nah, harapan saya adalah data Bapak Ibu sudah lengkap. Berarti yang terjadi adalah kemungkinan gangguan sistem. Nah, setelah Bapak Ibu itu mengklik naikkan karir di peralihan, maka akan muncul ini nih. Gini, ada muncul yang guru besar sama yang lektor kepala. Nah, setelah itu solusinya ini, jadi mohon menunggu sampai periode pengajukan kenaikan jabatan dibuka. Silakan dicek secara berkala. Kenapa demikian? Karena kan ini sudah dimulai dibuka ya, per Juni ini sampai tanggal 30 Juni Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Mereka IT yang ada di sister itu tetap bekerja secara maksimal. Jadi mohon bersabar karena sekarang mau masuk tanggal berapa ini, 17 ya gitu. Nah, jika periode sudah dibuka tetapi masih terkendala, mohon hubungi pusat bantuan melalui tombol yang tersedia di laman. Jadi di laman sister itu ada namanya tombol bantuan Bapak Ibu ya. Meskipun saya pernah mencoba ya, salah satu membantu dosen senior itu ketika tombol bantuan itu saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang maksimal seperti yang saya inginkan. Begitu. Kemudian nama dosen yang dicari tidak muncul di tabel pilihan dosen. Ya, jadi apabila Anda tidak menemukan nama dosen di tabel daftar nama dosen yang dapat diajukan kenaikan jabatannya, maka Anda akan menerima pesan seperti contoh pada gambar ini. Jadi kalau kita ini, nama kita itu sebenarnya kita mau mengajukan ke lektor kepala atau ke guru besar. Ternyata nama kita itu tidak ada. Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Ya. Jadi tidak ada nama dosen di bagian sini. Ya, di bagian sini. Jadi cek kriteria eligibilitas. Nah, ada yang bertanya bahwa saya itu sudah masuk dosen eligible, tapi nama saya tidak muncul. Nah, ini yang terjadi ya, seperti ini ya. Nah, solusinya seperti apa? Jadi biasanya halaman ini menampilkan data-data dosen yang sesuai dengan kriteria eligible-nya. Seperti apa eligible-nya? Itu misalnya yang dosen tersebut itu dia memiliki pendidikan terakhir S3, karena yang boleh ke lektor ya, lektor terutama yang ke guru besar itu harus yang ke S3 dulu. Kalau yang lektor yang S2 pun ada ya. Kemudian telah mencapai dosen selama lebih dari 10 tahun. Itu khusus untuk yang guru besar ya. Telah memiliki ya atau mendapati jabatan akademik lektor kepala selama lebih dari 2 tahun dan tidak termasuk dalam P3K atau Dikdinas dan TNI atau Polri gitu. Nah, solusinya seperti apa? Jadi solusi yang harus dilakukan itu adalah yang pertama, pastikan nama yang Anda ketik sudah sesuai dengan nama dosen yang tertera di sister. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin apakah Bapak Ibu typo atau bagaimana? Kalaupun itu tidak typo, coba pastikan yang kedua ini. Pastikan dosen yang dicari itu sudah memenuhi kriteria eligibilitas. Artinya seperti apa Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu posisinya itu adalah S2 ya, artinya pendidikan terakhirnya itu adalah S2, kemudian mau mengajukan ke guru besar, ya pasti tidak akan ketemu namanya.
Tetapi kalau misalnya sudah S3, kemudian itu masa apa lebih dari 10 tahun ya, masa menjadi dosen sejak keluarnya asisten ahli itu sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian jabatan akademik terakhirnya itu sudah lebih dari 2 tahun. Nah, itu pasti akan muncul. Gitu, ya. Pasti akan muncul. Tetapi kalau misalnya seperti yang sudah saya sebutkan ternyata tidak ada dan tidak muncul, berarti Bapak Ibu itu tidak masuk di dalam golongan dosen eligible. Ya. Kemudian untuk menjadi lektor kepala dan guru besar itu tergantung dari pengajuan yang sedang dilakukan. Karena jika tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka nama dosen terkait memang tidak tersedia pada tabel. Oh ya Bapak Ibu ya, ini video ini nanti saya akan submit, upload ya. Meskipun saya buat beberapa hari yang lalu, tapi saya akan upload dulu yang tutorialnya dulu ya. Kemudian arahkan dosen atau admin PT untuk mengecek profil dosen di sister yang ada data yang perlu dicek itu misalnya riwayat jabatan. Ini tadi saya bilang kalau Bapak Ibu tidak mengupdate-nya pasti tidak akan muncul gitu. Jadi penting yang namanya kita mengupdate data kita masing-masing. Kemudian dapat dicek ya oleh dosen atau admin PT pada menu profil, jabatan fungsional, kemudian pastikan riwayat jabatan lengkap mulai dari pengangkatan pertama jabatan fungsional dan nama jabatan fungsional lengkap dengan angka kumulatifnya. Nah, pastikan lektor yang akan naik jabatan ke LK sudah memenuhi lebih dari 2 tahun setelah TMT pada jabatan lektor. Itu ya. Tetapi kalau mereka yang posisinya saat ini lektor dan sudah lulus S3 misalnya baru lulus 2024 ini, maka harus menunggu 3 tahun dulu gitu ya, minimal 3 tahun. Nah, kemudian pastikan lektor kepala yang akan naik jabatan ke guru besar itu sudah memenuhi lebih dari 2 tahun setelah TMT pada jabatan lektor kepala dan sudah memenuhi 10 tahun masa kerja dihitung dari TMT jabatan fungsional pertama pada riwayatnya. Jadi pada asisten ahli pertama misalnya atau lektor, nah itu harus sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian bukan 10 tahun itu bukan dari TMT kita mendapatkan LK ya Bapak Ibu ya, tapi sejak kita asisten ahli. Nah ini akan muncul semacam ini ya. Jadi riwayat akademik kita itu ya, riwayat jabatan fungsional kita itu akan muncul. Oh ini adalah elektor 200, ini adalah asisten 100 atau 150. Nomor SK-nya sekian, terhitung mulai tanggal sekian. Itu yang harus dicek Bapak Ibu. Ya. Kemudian pendidikan formal dapat dicek oleh dosen atau admin PT pada menu kualifikasi pendidikan formal. Pastikan sudah sesuai dengan persyaratan kenaikan jabatan yaitu minimal S2 untuk kenaikan lektor ke lektor kepala dan minimal S3 untuk kenaikan lektor kepala ke guru besar. Nah, itu akan muncul semacam ini. Jadi, S2-nya apa, S3-nya apa gitu ya. Nah, itu harus semuanya dilihat. Harus semuanya tertera di sini. Nah, kemudian keterangan error di laman lengkapi dokumen itu seperti ini. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, ketika misalnya terjadi error itu pasti ada notifikasinya apa yang harus diperbaiki, ya. Itu yang pasti harus ada misalnya harus ngelengkapi inilah, harus ngelengkapi itu harus dilengkapi, harus dipatuhi gitu ya. Nah, apabila masih ada data yang belum lengkap atau berkendala di laman profil, maka pengisian data lain akan terkunci. Jadi gampangannya itu adalah kita tidak bisa move ke menu berikutnya gitu ya. Ya, jadi akan berwarna abu-abu pada laman dilengkapi dokumen. Pesan error akan muncul pada tahapan yang belum lengkap sebagai berikut. Jadi kelengkapan profil, apabila ada data profil yang belum lengkap, yang akan muncul ikon X ya, atau ikon silang itu dengan keterangan silakan hapus ajuan dan minta dosen terkait untuk melengkapi data terlebih dahulu melalui proses perubahan data dosen atau PDD sebelum pengajuan ulang. Ini kan disampaikan oleh tim operator kampus ya. Makanya kita itu setelah kita sudah mengupdate ya, tim operator kampus itu yang akan mengajukannya.
gitu. Nah, ketika mengajukan itu sebaiknya Bapak Ibu ada di sampingnya itu, berdampingan untuk melihat prosesnya, gitu. Meskipun nanti di sister kita itu ada nanti menu sedang diajukan, gitu ya. Nah, kemudian angka kredit, apabila terdapat syarat khusus yang masih kosong, maka akan muncul ikon X juga. Detail terkait angka kredit yang belum lengkap dapat Anda baca dengan klik menu angka kredit laman lengkapi dokumen gitu. Jadi kita klik ya, klik ini, lengkapi atau lanjutkan. Ini ada menu warna biru ini kan, lengkapi. Klik aja lengkapi, itu nanti akan muncul bahwa apa yang harus dilengkapi. Ya. Kemudian syarat BKD-nya, apabila ada data profil yang belum lengkap, akan muncul ikon X dengan keterangan pengajuan kenaikan jabatan mewajibkan peserta untuk memiliki riwayat BKD memenuhi selama 4 semester berturut-turut ya. Kemudian syarat khusus, apabila terdapat syarat khusus yang masih kosong, terutama ini yang khusus ke guru besar ya, ataupun ke lektor kepala, maka akan muncul ikon X juga. Kemudian syarat tambahannya, apabila terdapat syarat khusus yang masih kosong, maka akan muncul ikon X juga, serta dokumen rekomendasinya. Nah, solusinya seperti apa Bapak Ibu? Solusinya itu 1, hapus ajuan dosen terkait, ya, kita penghapusan ini hanya sementara ya. Kemudian data profil kosong. Nah, data profil pada laman kelengkapan profil data dosen yang masih kosong, Anda dapat mendapatkan kotak notifikasi seperti gambar di bawah ini. Dan apabila ada data yang belum lengkap atau terkendala di laman profil, maka pengisian data lain akan terkunci. Ya. Operator PAK perlu menarik ajuan data dosen terkait, kemudian dosen atau admin PT dapat melengkapi data yang masih belum lengkap tersebut. Nah, ini contohnya. Misalnya dari NIP-nya, kemudian SK pangkat. Ya, solusinya itu dikarenakan seluruh data profil yang berada dalam kelengkapan profil data dosen itu wajib diisi untuk pengajuan kenaikan jabatan, maka Anda perlu melakukan hal sebagai berikut. Hapus ajuan data dosen terkait dengan penghapusan ini hanya sementara sampai semua data dosen terkait telah lengkap. Kemudian data mata kuliah yang diampu tidak tersedia. Nah, ini kalau tidak tersedia berarti Bapak Ibu tidak mengupdate-nya di PD-Dikti-nya gitu. Ya, mata kuliahnya. Nah, kenapa demikian? Bapak Ibu itu harus mengklarifikasi, saya nggak tahu ya, tapi saya yakin bahwa semua dosen di Indonesia kalau melihat mungkin sebagian besar ya. Sebagian besar itu memegang mata kuliah itu lebih dari 16 SKS. Nah, sedangkan semua mata kuliah yang kita pegang itu kan masuk tuh semua ke ini, ke mana? Ke PD-Dikti, PD-Dikti. Maka kita perlu harus memfilter ya untuk dimasukkan ke sister. Nah, ini keterangannya seperti ini. Nah, solusinya itu Anda perlu memastikan bahwa data pengajaran telah tersinkronisasi di Neofeeder. Anda dapat berkoordinasi dengan admin PT untuk informasi lebih lanjut. Jika data sudah tersinkron, silakan coba kembali mengisi data pengajuan atau mata kuliah. Selanjutnya itu adalah angka kredit integrasi juga tidak muncul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini. Karena angka kredit integrasi itu sementara ini yang muncul hanya cuman dosen-dosen, teman-teman dosen PNS. Non PNS itu belum. Gitu ya. Itu yang terakhir saya cek di salah satu dosen di kampusku ya. Kemudian di solusinya itu, jadi silakan hapus ajuan dosen terkait untuk sementara sampai proses angka kredit integrasi di sister selesai. Kemudian cek status kredit integrasi, angka kredit integrasi. Dosen sudah sampai mana dan mohon untuk menyelesaikan proses tersebut sampai data angka kredit integrasi disahkan dan dikirim ke BKN. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, ini masih banyak juga ya yang bertanya ya. Jadi angka kredit integrasi itu tidak dipakai untuk kenaikan jabatan akademik. Itu hanya untuk mengukur kinerja
Bapak Ibu saja gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pendidikan S2 tetapi punya angka kredit integrasi sampai 1000, lebih dari 1050, apakah kemudian bisa diajukan ke guru besar? Ya tidak bisa lah. Begitu, karena angka kredit integrasi itu hanya sekedar pengukuran kinerja Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, jika proses angka kredit integrasi sudah selesai sampai pengiriman data ke BKN, maka Anda dapat mengajukan kenaikan jabatan kembali untuk dosen terkait. Kolom angka kredit integrasi akan terisi otomatis sesuai data ya, sesuai data aja. Kemudian persyaratan angka kredit ini yang belum tercapai, itu akan muncul notifikasi semacam ini ya. Nah, tinggal kita upload aja sebenarnya dokumen-dokumen kita itu. Nah, itu pastikan bahwa angka kredit Anda itu, yang Anda masukkan itu sudah sesuai dan tidak ada kesalahan penulisan. Dan perlu dipahami bahwa apabila angka kredit tidak memenuhi persyaratan, maka kenaikan jabatan tidak dapat dilakukan. Kemudian yang poin H, hasil predikat SKP 2023 belum memenuhi syarat. Jadi, kita kan juga perlu ya mengupload SKP kita masing-masing, dan SKP itu selama 2 tahun juga. Nah, itu juga harus di-upload. Jadi SKP tahun sebelum dan tahun sesudah. Gitu ya. 1 tahun sebelum ya, dan 2 tahun sebelum. Ini solusinya. Jadi pastikan Anda telah memasukkan predikat SKP 2023 secara tepat dan sesuai persyaratan minimal predikat baik. Namun, apabila hasil predikat SKP 2023 belum memenuhi syarat, maka pengajuan kenaikan jabatan dosen terkait belum bisa dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini mudah-mudahan bisa membantu. Kalau Bapak Ibu mengalami kendala-kendala, silakan lihat di video-video saya ini secara berulang kali. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan meninggalkan komentar di kolom chat, komentar atau follow Instagram saya, DM ya, Instagram saya juga ataupun Facebook saya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.